Halo Sobat Sehat, saya Dr. Syudi, saya dari Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Hari ini saya mau bagi cerita sedikit ya, gimana caranya kita menghadapi new normal di era pandemi COVID-19 yang kita sedang jalani saat ini. Oke, pertama-tama kita mau bahas dulu nih, virus COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di China, di kota Wuhan, ditemukan diduga dari suatu pasar tradisional yang menjual hewan liar sebagai konsumsi manusia. Di sini mulai berkembang suatu penyakit yang akhirnya menjadi wabahnya sifatnya internasional, disebutnya sebagai pandemi. Nah, ini meluas ke semua belahan penjuru dunia, termasuk kita Indonesia. Saya pengen cerita sedikit tentang kata-kata pandemi, kata-kata endemi, dan wabah. Apa sih itu sebenarnya? Jadi gini, pandemi itu adalah sesuatu wabah yang sangat besar, penyakit yang meluas, sifatnya internasional, dan cenderung sesuatu yang tidak pasti, seperti yang kita alami saat ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi COVID-19 ini adalah suatu penyakit baru, data-datanya pun masih sedikit, kemudian gejala yang dikumpulkan juga masih sangat bervariasi, kita belum tahu karakteristik pastinya si penyakit ini seperti apa. Kemudian penularannya sangat cepat, dia sangat cepat bisa lintas negara, lintas benua, akhirnya menjadi suatu pandemi. Sifatnya luas, sangat internasional gitu. Berbeda sama yang namanya endemi. Endemi itu lebih pasti dan orang sudah tahu ngobatinnya gimana, kemudian mencegah penularannya seperti apa. Contohnya adalah seperti ini. Negara kita Indonesia adalah suatu negara endemis yang malaria, demam berdarah, kemudian TBC. Tapi kita tenang-tenang aja gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu cara ngobatin demam berdarah seperti apa, cara ngobatin TBC dikasih obat anti tuberkulosis, minum obat 9 bulan, kemudian obatin malaria pun sudah ada obatnya, dan sudah menetap di suatu wilayah bertahun-tahun gitu. Kita sudah terbiasa, masyarakat itu sudah terbiasa, oh ya ini lagi musim demam berdarah, oh ya ini lagi musim malaria gitu. Nah, kalau wabah sendiri adalah sifat kata umum ya, kata secara medis itu sesuatu yang meluas lebih dari biasanya. Bisa juga dikatakan kejadian luar biasa. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan suatu negara atau suatu daerah sudah bebas dari polio, tiba-tiba ada kejadian satu, warganya mengidap polio. Udah heboh kan itu, wah ada polio lagi gitu. Itu udah disebut wabah, karena kejadian yang tadinya sudah tidak ada, tiba-tiba ada lagi. Atau bisa juga dikatakan angka DBD di suatu wilayah adalah 10% dari warganya. Tiba-tiba dalam suatu periode waktu meningkat sampai 50%. Itu sudah bisa dikatakan wabah, karena sudah di luar normalnya, kira-kira gitu ya. Kemudian saya mau bahas nih, si COVID-19 ini adalah suatu penyakit virus ya, penyakit virus. Golongannya adalah corona ya, maka disebut virus corona gitu, COVID-19. Ini adalah suatu virus baru yang kita masih belum tahu karakteristik detailnya seperti apa, gejalanya seperti apa gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi ini sesuatu yang tidak pasti. Gejalanya belum khas, cuma yang kita tahu dia mengenai adalah organ pernafasan. Batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan itu adalah ciri utama dari si COVID-19 ini. Tapi jangan salah, baru-baru ini saya ada diskusi sama dokter spesialis anak bagian tropik infeksi. Beliau mengatakan bahwa kalau di IDAI itu adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengumpulkan data atau mengatakan bahwa gejala COVID-19 pada anak ini lebih cenderung bukan di sistem pernafasannya, tapi lebih di organ pencernaannya. Jadi anak dengan diare, anak dengan mual muntah, gitu ya, itu kita udah curiga, jangan-jangan ini adalah COVID-19 gitu.
Jadi suatu gejala-gejala yang ada di masyarakat ini membuat suatu kamuflase atau sesuatu yang tidak pasti, kita tidak bisa memperkirakan ini orang ini COVID nggak sih, orang ini COVID nggak sih gitu ya. Oke, jadi kita harus sangat waspada. Nah, dari awal kita mendapat pandemi ini nih, Indonesia dinyatakan pandemi COVID, kita kan sering mengenal ada istilah ODP, PDP, OTG, ada APD gitu ya. Saya mau jelasin sedikit ya, boleh ya? Jadi PDP itu singkatannya adalah pasien dalam pengawasan. Apa sih yang dimaksudkan dengan pasien dalam pengawasan? Pasien dalam pengawasan itu adalah seorang pasien dengan gejala yang khas. Kalau dari pedomannya adalah ada demam, ada batuk, ada pilek, ada sakit tenggorokan, disertai gejala pneumonia. Gejala pneumonia apa? Trias pneumonia itu adalah demam, batuk, dan sesak. Ketika ada pasien dengan 3 gejala ini, sudah dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan. Jadi protokol atau pedoman yang kita pakai untuk menangani pasien ini adalah pasien COVID. Kita menganggap pasien ini adalah suspek COVID, kira-kira gitu. Nah, ada istilah ODP. ODP itu apa? ODP itu adalah orang dalam pemantauan. Kalau dari pedomannya sendiri adalah gejalanya tidak lengkap seperti PDP, orang dengan demam atau orang dengan batuk pilek itu dimasukkan orang dalam pemantauan. Tapi sama aja, ODP dan PDP adalah pasien-pasien suspek COVID. Nah, satu lagi ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Ini yang serem. Ini kenapa serem nih? Karena dia nggak ada gejala apa-apa tapi dia bisa menularkan. Kalau dari definisi operasionalnya, OTG adalah orang yang kontak dengan pasien positif COVID-19. Tapi kontaknya seperti apa? Kontak erat. Kontak erat itu seperti ini. Kita ngobrol 10 menit dalam jarak 1 meter. Atau berada dalam satu ruangan lagi kerja kantoran gitu ya, dengan sirkulasi yang buruk, cuma ruangan tertutup AC, 8 jam kerja di kantor, itu udah kontak erat. Atau misalkan tinggal serumah gitu. Atau tidur sekamar, kakak sama adik, adiknya misalnya terkena COVID, kakaknya adalah orang tanpa gejala. Misalnya belum ada gejala tapi dia kontak erat, tidur bareng sekamar, akhirnya dinyatakan sebagai OTG. Dan satu lagi APD. APD mah udah biasa ya. APD itu alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang sering kita pakai sekarang adalah masker. Oke. Nah, kita tahu nih dampak pandemi ini sangat luas banget nih. Luas banget. Dampaknya bukan secara kesehatan aja, tapi bisa secara ekonomi dan budaya. Saya jelasin sedikit nih, kenapa bisa ke ekonomi, kenapa bisa ke budaya. Kalau dari kesehatan sendiri, kita takut nih. Wah, ada penyakit COVID nih. Kita nggak tahu nih, di berita-berita banyaknya COVID bikin paru-paru rusak, paru-parunya udah cacat umur hidup, sesek bisa bikin meninggal gitu. Orang jadi takut, keluarlah kebijakan PSBB, keluarlah kebijakan lockdown. Tujuannya apa? Buat menekan penularan ke sebelah-sebelahnya. Kita lokalisasi, kita karantina supaya penyakit itu cuma terlokalisasi di satu tempat, kita obatin, selesai gitu. Tapi si COVID ini sesuatu yang hebat dalam arti dia bisa menyebar sangat heboh gitu. Mungkin kita tahu ya dulu ada namanya SARS, ada flu burung, flu babi gitu ya. Kemudian ada Ebola. Itu semua adalah wabah, sejenis wabah sama si COVID ini. Tapi si COVID-19 ini lebih hebat dalam penularan. Mungkin angka kematiannya lebih kecil. Ebola tuh bisa 30%, yang kena tuh bisa meninggal. Tapi kalau misalkan si COVID ini angkanya sekitar 1-5% ya. Kalau Indonesia sekitar 5% kalau nggak salah terakhir itu. Gitu. Nah, dampaknya penularan ini adalah yang paling kita takut. Kan kita angka kematian cuma 5%. Tapi kalau misalkan 5%-nya ini adalah keluarga kita, gimana gitu? Tetap aja berbahaya. Makanya pemerintah melakukan kebijakan lockdown, kebijakan PSBB seperti itu. Ya, pandemi COVID ini banyak nih dampaknya ya. Ada dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak budaya. Dampak kesehatan kita udah tahu sendiri nih, orang-orang udah pada takut kalau udah kena COVID. Banyak yang bilang kalau kena COVID bisa meninggal, bisa paru-parunya rusak seumur hidup gitu ya. Dampak ekonomi udah kelihatan juga.
sejak era lockdown, era PSBB, banyak yang perusahaan-perusahaan yang akhirnya bangkrut atau banyak karyawan yang di PHK. Itu udah terlihat banget dampak ekonominya, tidak bisa beroperasional pabrik, kemudian tidak bisa bekerja ya karyawannya. Dan satu lagi adalah budaya atau stigma masyarakat. Ini sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Jadi ada orang, kita sering nonton ya berita ya, ada pasien dijemput sama dinas kesehatan, tidak mau, akhirnya kabur. Atau ada juga baru-baru ini saya sempat dengar tuh ya, sempat lihat berita, ada pasien COVID dibawa kabur dari rumah sakit atau jenazahnya dibawa kabur sama warga dan tidak mau dikuburkan atau proses pemakamannya itu disesuaikan dengan protokol COVID. Warga-warga Indonesia atau orang-orang Indonesia ini stigmanya kalau udah kena COVID, wah COVID, jangan dekat-dekat, dijauhin gitu ya. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Justru kita harus menangani pasien-pasien COVID ini dengan protokol yang sesuai gitu. Ada pasien COVID, bukan COVID, ayo kita ke rumah sakit, kita deteksi, kita swab, kita obatin, kira-kira gitu ya. Kemudian saya cerita sedikit nih tentang COVID di Indonesia atau di negara-negara tetangga ya. Kita tahu nih, Indonesia sampai kemarin aja, sampai tanggal 10 Juli, angka COVID itu grafiknya masih naik terus. Puncaknya belum kelihatan. Angkanya sudah 70.000 kalau nggak salah kemarin gitu ya. Nambah 1.600. Kok nambahnya nggak beres-beres gitu? Negara lain aja udah grafiknya naik tuh sudah turun. Kenapa gitu? Ini analisanya sih kira-kira seperti ini. Indonesia ini adalah negara berkembang. Di awal adanya pandemi COVID, kita masih punya kesulitan, APD kesulitan, alat diagnostiknya juga kesulitan, rapid test kita masih sedikit, PCR swabnya masih sedikit, dan baru mulai banyak sekarang ini di bulan Juni dan bulan Juli. Jadi banyak kasus yang sudah mulai terdeteksi. Udah gampang, ada pasien mau screening, saya COVID nggak sih? Yuk di swab. Oh iya positif gitu. Kalau dulu kan nggak, dulu pasien datang dugaan udah gejalanya udah dari ke arah COVID, tunggu dulu ya, swabnya belum ada. Itu salah satu masalah yang ada di Indonesia. Contohnya perbandingannya sama negara tetangga yang paling dekat ya, Singapura. Singapura itu angkanya dulu udah sampai 40.000 tapi udah stagnan sekitar 43.000, 44.000. Indonesia dari cuman ketahuan 3 ya, apa 2 ya, pertama kali di Depok, terus tiba-tiba sekarang udah 70.000 dan nyusul sih Singapura. Tapi tunggu dulu. Perlu diingat, Singapura itu adalah negara kecil dengan populasi penduduknya sekitar 5,6 juta. 5,6 juta kena 40.000 warganya positif COVID. Kira-kira 0,07% warganya yang positif COVID. Di Indonesia, populasinya mencapai 270 juta. Yang kena sudah 70.000. Angkanya belum sampai 0,07%. Baru 0,02%. Singapura bukan 0,07%, 0,7%, Indonesia 0,02%. Jadi masih sangat jauh sekali. Dan perlu diingat, Singapura adalah negara maju yang ketika awal pandemi COVID, penanganan COVID-nya sudah jauh lebih baik. PCR swabnya banyak, tersedia banyak, penanganan rumah sakitnya juga baik, fasilitasnya lengkap. Belum seperti Indonesia, belum seperti Singapura gitu. Makanya Indonesia masih agak terlambat dan puncaknya mungkin masih agak lama gitu ya. Kemudian kita bahas yang paling penting ya sekarang. Kita sekarang menghadapi era new normal. Budaya baru. Gimana kita bertata cara untuk hidup di era pandemi ini. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tadi saya udah cerita nih dampak ekonomi, dampak kesehatan. Di masyarakat nih ada pola pikir yang sudah mulai berkembang ya, karena kita tahu ya ada istilah, jenuh banget sih kalau di rumah terus, bosan gitu, udah pengen keluar aja gitu ya. Nah ini mulai terlihat era-era sekarang, era-era di new normal di bulan Juni Juli ini. Orang lebih mikir daripada saya mati karena COVID, daripada saya mati nggak punya duit, nggak bisa makan, lebih baik saya keluar deh kerja dengan menanggung resiko bisa terkena COVID. Orang sudah berpikir seperti itu. Pemerintah pun seperti itu.
dari Pak Presiden, Pak Jokowi juga mengatakan kita sudah menghadapi era new normal. Kita bisa mulai buka sekolah, mulai buka mall, mulai buka pabrik-pabrik. Tapi tunggu, ada syarat yang harus dipenuhi, ada protokol-protokol kesehatan yang harus dijalankan. Kira-kira seperti itu. Tujuannya apa? Roda ekonomi bergerak, masyarakat masih bisa cari uang, masih bisa cari makan, tapi kita membatasi resiko penularan. Paling sering ya terdengar adalah social dan physical distancing. Itu penting banget buat menjalani era new normal ini. Penularan si COVID-19 ini adalah masih belum jelas, tapi dugaan awalnya adalah droplet. Droplet itu seperti ini. Kita batuk, kita ngomong, ada percikan ludah, jatuh gitu ya. Terus kering gitu. Tapi ini sudah mengandung banyak virus, kita pegang gitu. Kita jabat tangan sama temennya sebelah gitu ya. Terus temennya misalnya usap-usap hidung, itu sudah tertular gitu. Ini sangat cepat banget penularannya. Kita batuk dulu ya, zaman dulu sebelum era COVID, batuk gitu. Udah bebas, udah nggak peduli gitu ya. Terus perkembangan sekarang bahkan ya, baru kemarin saya baca berita kalau nggak salah, sudah mulai ada bukti bahwa penularan COVID itu airborne melalui udara. Tapi ada batasan-batasannya. Jadi masih diteliti nih dari negara-negara yang punya pusat penelitian, masih neliti sebatas apa sih dia penularan si COVID-19 ini. Dugaan awalnya adalah satu ruangan dengan sirkulasi udara yang buruk. Duduk bareng, sebelahan, nggak pakai masker gitu ya, itu resiko untuk penularan. Kemudian era new normal ini nih, protokol-protokol kesehatan yang paling penting adalah tadi ya saya udah bilang social dan physical distancing. Kita harus mulai menjaga jarak nih. Makanya semua pusat umum gitu ya, mulai membatasi jarak, duduk nggak boleh sebelahan, dikasih jeda sebelahnya gitu ya. Kemudian berdiri antrian di supermarket jarak 1 meter. Yang baik tuh idealnya 1 sampai 2 meter. Kemudian jangan lupa masker. Maskernya juga harus pakai yang sesuai standar gitu. Jadi harus dicermati lagi kalau kita pakai masker ya, ada masker bedah, ada masker N95, ada masker motor ya. Kemudian ada masker yang cuman buat fashion. Hati-hati nih. Yang paling bagus sih untuk menangani COVID ini adalah pakai masker N95. Biasanya ini untuk tenaga medis gitu ya. Untuk masyarakat awam mungkin bisa pakai masker bedah atau pakai masker kain. Masker kain ini lebih baik karena biasanya sekarang udah banyak dibikin ya, udah murah juga, sekitar 4.000, 5.000 udah dapat masker, bisa beli masker. Cari yang minimal 3 lapis ininya, maskernya. Dipakai sesuai aturan. Kan ada yang pakai masker di dagu, ada masker ditaruh di leher, ada masker cuma nutupin sampai sini gini ya. Itu salah tuh, harus tutup sampai sini nih. Tutup sampai hidungnya gitu ya. Dipakai selama kontak sama orang, berada di luar ruangan, jalan-jalan ke area publik, itu harus dipakai terus ya. Dengan 2 protokol itu aja, dengan social distancing, jaga jarak, pakai masker, itu sangat menurunkan penularan. Satu lagi nih, yang paling penting, rajin cuci tangan. Kita masuk ke area publik, area mall, area makan gitu ya, ke restoran, pasti di depannya tuh udah disediain air buat cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Bisa juga tuh sehari-hari kita bawa hand sanitizer. Habis megang apa atau kita mau makan gitu ya, cuci tangan gitu ya. Cuci tangannya juga ada caranya. Kalian bisa pelajari juga nih di Google atau di YouTube. Saya praktekkan sedikit aja. Cuci tangan tuh ada 6 langkah. Cuci tangan tuh pertama hand sanitizer, trot-trot gitu ya. Putar 4 kali. Kemudian begini ya, ganti tangannya, kemudian begini ya, terus diputar begini, putar di jempolnya ya, kemudian putar begini 2. Ini 6 langkah yang sangat minimal, cuma kurang dari 1 menit kita bisa praktekkan dengan hand sanitizer atau dengan cuci tangan dengan air. Itu sangat efektif menurunkan angka penularan gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membiasakan diri.
cuci tangan, pakai masker, jaga jarak selama era pandemi ini sampai ketemu vaksinnya. Sampai ketemu nih gimana cara ngobatin yang benernya gitu ya. Nah, tapi patut disyukuri juga nih dengan era pandemi ini nih bikin kalau menurut saya ya ini bikin teguran ya buat masyarakat, buat orang-orang, buat manusia gitu ya. Kalau zaman dulu kita nggak peduli ya mau pakai maskernya di mana, cuci tangan aja males-malesan gitu ya. Abis jabat tangan sama orang pegang-pegang hidung gitu, atau abis pergi keluar rumah, pergi ke tempat umum, pulang nggak langsung mandi. Sejak ada era pandemi ini manusia atau masyarakat jadi lebih aware terhadap kesehatannya. Dikit sakit dia langsung aware. Kemudian dia abis pergi-pergi keluar, pulang ke rumah, ganti baju, mandi. Kemudian pakai masker udah bener gitu ya. Jadi suatu teguran yang sebenarnya bisa membuat new normal atau budaya baru bagi kita supaya bisa lebih sehat gitu ya. Rajin cuci tangan gitu ya. Kemudian ini nih saya mau bahas gimana sih selain dengan social distancing, selain dengan physical distancing, supaya kita bisa lebih sehat, lebih siap menghadapi si COVID-19 di era pandemi ini. Kita tetap bisa bersosialisasi, tetap bisa bekerja, tapi tetap aman gitu ya. Yang paling utama kita harus sehat badannya nih. Caranya gimana? Harus makan makanan bergizi, bisa ditambah dengan vitamin. Vitamin apa sih yang biasanya baik buat menangkal si virus ini? Vitamin C, vitamin D. Vitamin D nih paling sering atau paling gampang ya, kita berjemur. Berjemur ya, pagi hari, olahraga gitu, lari pagi kena sinar matahari biar vitamin D-nya banyak, bagus. Kemudian olahraga teratur. Di era pandemi, di era PSBB ini mungkin banyak yang hidupnya mulai berubah nih. Tadinya rajin olahraga, pulang kerja nge-gym gitu ya. Sejak PSBB gym ditutup, olahraga nggak bisa, akhirnya cuma pulang ke rumah istirahat gitu ya. Hidupnya cuma depan TV, depan laptop, itu nggak sehat. Caranya gimana biar tetap sehat? Gampang sekarang, udah teknologi udah bagus banget ya, udah banyak banget. Nggak bisa olahraga di luar, bisa beli matras ya gitu ya. Pakai YouTube, workout di rumah gitu ya. Saya sering tuh selama era PSBB begitu, saya daripada saya nggak bisa nge-gym, saya nggak bisa olahraga di luar, nggak bisa main badminton di luar gitu ya. Olahraga aja di rumah 30 menit setiap hari, 1 jam setiap hari, atau 3 kali seminggu. Itu sudah sangat cukup gitu. Kita tetap bisa menjaga badan kita tetap fit gitu ya. Dan kemudian nih, yang terpenting lagi adalah jangan stres gitu. Emang budaya stigma atau yang dicap masyarakat terhadap COVID ini sangat besar dampaknya terhadap psikis kita. Ketika ada orang yang COVID, biasanya akan dijauhi, dan itu bikin si pasien ini akan semakin stres. Nah, saya minta banget nih untuk masyarakat semua yang mendengarkan edukasi ini ya, bisa jangan membuat stigma itu. Ini suatu penyakit yang sebenarnya biasa, dulu juga ada gitu. Tapi kenapa kita harus mencap orang-orang COVID ini sebagai ibaratnya aib gitu ya, bahaya gitu. Sebenarnya nggak berbahaya banget. Toh ingat, angka kematiannya pun kecil, di bawah 10%. Bahkan Indonesia sudah turun tuh dari awal 8%, 7%, 6%. Sekarang sekitar 5% menuju 4%. Karena kita sudah mulai banyak swabnya tadi ya, saya sudah bilang. Faktor stres ini penting banget ya. Jadi orang-orang COVID ini jangan dijauhin, jangan dimusuhin, tetap dianggap sebagai pribadi yang harus kita tolong, kita rangkul gitu ya, kita obatin, ajak ke fasilitas kesehatan untuk diobati secara benar gitu. Nah, yang penting lagi nih, saya selama di rumah sakit, ini terkait stigma tadi lagi ya, orang-orang yang ketakutan dicap COVID ini cenderung menutup diri. Dia tidak mau cerita jujur gejalanya apa, atau dia habis kontak sama siapa. Dia kadang datang ke rumah sakit bilang, saya sehat, nggak ada apa-apa, saya cuma pengen swab aja. Kenapa Bu pengen di swab? Nggak apa-apa, pengen tes aja, saya takut ketularan gitu.
Taunya pas dicek keluarnya hasilnya positif. Nah, orang-orang tenaga medis yang pada kontak sama dia kan mungkin tidak aware. Misalnya tidak pakai APD lengkap karena dia bilangnya mau medical check up, mau tes doang iseng buat screening. Ternyata dia positif. Dan kita kan kalau ngambil swab atau ngambil darah kan deket banget tuh. Itu udah disebut kontak erat. Dengan orang-orang yang seperti ini yang cenderung menutup diri, tidak mau terbuka, itu sangat beresiko menularkan ke semua orang. Nah, saya minta selama era pandemi ini cobalah kita hidup sehat, tetap physical distancing, jaga jarak, pakai masker yang benar, jangan stres, rajin olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian yang terakhir adalah tetap terbuka. Jangan menutup diri, jangan berbohong kepada tenaga medis, jangan tidak mau jujur pada dirinya sendiri. Pokoknya kalau ada masalah, jujur. Kalau emang butuh pengobatan langsung datang ke dokter, diobati. Disuruh karantina atau isolasi mandiri, boleh karena pemerintah pun sudah menganjurkan isolasi mandiri. Tapi tetap ketika di rumah, batasi nih kontak sama keluarga yang lain. Misalnya tinggalnya yang PDP ini tinggal di kamar tersendiri, jangan digabung sama ruangan yang lain. Kira-kira gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ya. Mungkin saya rangkum di materi edukasi hari ini. Jadi kita tahu ya, COVID ini berawal dari China, suatu penyakit baru, penyakit virus yang menularnya sangat cepat, menular melalui droplet dan diduga airborne. Saat ini ya, ini sudah menjadi pandemi, masalah di dunia, baik secara kesehatan, baik secara ekonomi, baik secara budaya ya. Kemudian Indonesia ini saat ini masih belum mencapai puncak karena emang populasi Indonesia ini masih jauh lebih besar ya, terbesar ketiga di dunia. Sedangkan Indonesia masih negara berkembang yang masih terbatas fasilitas kesehatannya. Jadi mendeteksinya cenderung agak lambat. Jadi kita masih harus siap, masih akan bertambah lagi nih pasien-pasien COVID positif. Kemudian di era new normal ini suatu era budaya baru yang harus kita biasakan ya, menghadapi penyakit yang sangat mudah menular ini dari percikan droplet atau dari airborne, sehingga kita harus membiasakan pakai masker, jaga jarak, kemudian protokol-protokol kesehatan dijalankan. Misalnya tadi kalau ke pusat gym atau ke tempat umum pakai masker, cuci tangan dulu sebelum masuk. Kemudian yang paling penting dari diri kita sendiri adalah menjaga kesehatan diri sendiri dengan makan makanan bergizi, bisa ditambah vitamin, dan jangan lupa berjemur sinar matahari supaya vitamin D-nya juga baik. Itu baik ya untuk mencegah penularan dari terjangkitnya si virus COVID-19 ini. Kemudian rajin olahraga, jangan sampai era new normal ini PSBB kita tidak bisa berolahraga. Caranya gampang ya, tadi saya sudah share. Bisa olahraga di rumah, bisa pakai YouTube gitu ya. 20 menit sehari atau 30 menit, bisa 2-5 kali seminggu gitu ya. Kemudian jangan stres, itu penting sekali karena faktor stres itu ketika orang stres bikin imunnya drop, malah nanti gampang terkena penyakit dan kalau udah kena susah sembuhnya. Dan yang terakhir harus tetap terbuka ya, kalau sakit jujur, berobat, jangan sampai membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain, bisa menularkan ke orang sekitar. Kira-kira itu saja yang saya bisa bagikan. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Oke, sip. Mantap. Oke. Ini ya dok ya, tadi dok. Apa nih? Apa namanya? Recordingnya dok. Oh iya, Pak. Dokter, kita satu ini, saya ambil engkel-engkelnya dulu ya dok ya. Dokter sambil duduk ngomong tapi gimmicknya tangan-tangannya saya ambil ya. Soalnya tadi kan satu footage saja tuh.